hari ini kita belajar IPA dengan materi masih terkait dengan materi minggu lalu bunyi, yaitu sekarang kita mempelajari pendengaran manusia. Untuk memperjelas bagaimana sistem pendengaran manusia dan alurnya, silakan simak video ini. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Misalnya senar gitar dipetik atau pita suara kita bergetar ketika kita berbicara. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Yang pertama, biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Yang kedua ada marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Marakas seperti pada gambar itu ya, bisa diperhatikan. Lalu yang ketiga, contohnya yaitu gendang. Gendang, saat dipukul kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Pendengaran manusia, telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga sebagai alat pendengaran dan sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar, yang pertama daun telinga, tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. 2 lubang telinga terletak di bakal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang ketiga ada liang telinga atau saluran pendengaran. Berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga. Telinga tengah. Yang pertama, gendang telinga atau membran timpani. Merupakan selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Bagian telinga tengah yang kedua ada tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Lalu, telinga dalam. Yang pertama ada saluran setengah lingkaran. Berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua, saluran eustachius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga ada koklea, berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang keempat, saraf pendengaran, berfungsi meneruskan bunyi ke dalam otak. Gambar ini telah disajikan bagian-bagian telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian besar, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Lalu, proses mendengar bunyi. Yang pertama, getaran bunyi dari sumber bunyi. Lalu, gelombang bunyi akan ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi tersebut akan merambat ke dalam liang telinga. Lalu, bunyi menggetarkan gendang telinga. Lalu getaran liang telinga menggetarkan tulang pendengaran. Akhirnya koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran.
Lalu, saat pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Seperti itulah saat kita mendengarkan suatu bunyi. Prosesnya itu yang terjadi ya. Ada berapa proses? Ada 7 proses. Oke. Lalu kita belajar tentang kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Yang pertama, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Yang terakhir, kita belajar tentang memelihara kesehatan telinga. Telinga kita perlu dirawat ya agar kebersihannya tetap sehat. Cara merawat telinga ada 3. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Oke, jadi untuk kita anak-anak, jangan terlalu sering mengorek-ngorek telinga dengan korek telinga ya. Oke, sekian materi kita tentang bagian-bagian telinga dan cara kesehatannya. Dipelajari dan dimengerti ya. Terima kasih.